Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaisika Faresa Putri dengan NIM 210404018 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis Tokoh Penokohan dan Latar pada Cerpen Rambut Palsu karya Happy Salma. Nah, baik. Pertama sekali saya akan menjelaskan sedikit mengenai sastra, yang mana sastra merupakan bagian dari kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang dapat diambil manfaat bagi para pembaca. Sastra terbagi dua, yaitu ada sastra lisan dan sastra tulis. Adapun sastra yang termasuk ke dalam sastra lisan adalah sastra yang diwariskan dengan cara lisan, diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya di dalam masyarakat. Sedangkan sastra tulis merupakan naskah-naskah dan karya-karya yang dianggap berharga dan bernilai. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada cerpen, yang mana cerpen ini merupakan salah satu karya sastra yang berbentuk tulisan. Di dalamnya biasanya mengisahkan cerita pendek mengenai permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Membaca cerpen biasanya tidak membutuhkan waktu yang lama. Jika membaca novel membutuhkan waktu minimal seharian, maka cerpen dalam hitungan menit bisa diselesaikan dan isi dari cerpen mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek tadi. Nah, oleh sebab itu kebanyakan orang lebih memilih membaca cerpen dibandingkan membaca novel. Selain ceritanya yang relatif pendek, permasalahan yang dituliskan penulis dalam cerpen tidaklah serumit novel. Dalam sebuah cerpen ada yang dinamakan unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur ini dinamakan dengan unsur intrinsik. Jika salah satu unsur tersebut tidak hadir, maka tidak bisa disebut dengan cerpen. Unsur intrinsik ini meliputi alur, tema, tokoh dan penokohan, plot, latar, dan amanat. Cerpen sebagai salah satu sastra tulis yang di dalamnya terdapat tokoh dan penokohan yang berfungsi untuk menghibur pembaca dan terkandung nilai-nilai kehidupan yang digambarkan melalui tokoh dan penokohan. Nah, pada penelitian ini, penyusun tertarik untuk menganalisis dua di antara unsur intrinsik yang terdapat di cerpen Kompas dengan judul Rambut Palsu. Penelitian ini mengkhususkan mengkaji tokoh dan penokohan, serta latar yang digunakan dalam cerpen Rambut Palsu, karena setelah penulis membaca cerpen tersebut, penulis merasa tokoh dan penokohan yang digambarkan oleh penulis cerpen ini membuat pembaca cerpen terbawa suasana hati, serta menurut penulis, latar yang terdapat dalam cerpen ini juga menarik untuk dianalisis. Alasan penyusun memilih menganalisis cerpen karena jika dibandingkan dengan novel, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi, maka waktu yang dibutuhkan untuk membaca cerpen relatif lebih singkat dibandingkan dengan novel, sehingga jika harus mengulang beberapa kali pun dalam sehari, penyusun sanggup untuk melakukannya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Tokoh dan Penokohan dalam cerpen Rambut Palsu karya Happy Salma. Nah, selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Menurut pendapat Muleong, dia menjelaskan di dalam metode deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai hasil analisis data. Dengan demikian, penelitian ini akan berisikan kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran mengenai tokoh dan penokohan yang ada di dalam cerpen Rambut Palsu, serta gambaran mengenai latar tempat, latar waktu, dan latar sosial yang digunakan penulis dalam cerpen Rambut Palsu karya Happy Salma. Nah, selanjutnya kita masuki langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam analisis data ini, yaitu yang pertama, saya, yaitu peneliti, membaca keseluruhan cerpen Rambut Palsu karya Happy Salma ini secara berulang-ulang. Kemudian selanjutnya, saya mengidentifikasi data sesuai dengan latar penelitian, yaitu dikhususkan pada analisis tokoh dan penokohan, serta analisis latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Dan yang terakhir, peneliti mendeskripsikan data tersebut sesuai dengan klasifikasinya, yaitu analisis tokoh dan penokohan, latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yang akan dibahas adalah tokoh dan penokohan.
Sebelum kita masuki analisis tokoh dan penokohan, maka hendaklah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan tokoh dan penokohan. Istilah tokoh dan penokohan, dia merujuk pada pengertian yang berbeda. Terminologi tokoh merujuk pada orangnya, pelaku cerita. Sedangkan penokohan dan karakteristik merujuk pada tokoh-tokoh dengan watak tertentu dalam suatu cerita. Nah, selanjutnya, tokoh merupakan pelaku-pelaku yang terdapat dalam fiksi, yang mana tokoh ini merupakan ciptaan pengarang. Adapun menurut pendapat Nurgiantoro, tokoh adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif ataupun drama, yang mana oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan sesuatu yang dilakukan dalam tindakan. Nah, sehingga dari pendapat yang telah disebutkan tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa tokoh merupakan semua hal ataupun orang ataupun benda yang dijadikan pemeran dalam sebuah karya sastra. Sedangkan penokohan merupakan bagaimana seorang pengarang memberikan ataupun menggambarkan watak pada tokoh tersebut. Selanjutnya kita masuki pada analisis tokoh dan penokohan dalam cerpen Rambut Palsu karya Happy Salma. Nah, setelah peneliti membaca cerpen Rambut Palsu ini secara berulang, maka peneliti memperoleh data bahwa dalam cerpen Rambut Palsu karya Happy Salma ini hanya terdapat 2 orang tokoh, yaitu yang pertama ada Mami, yang kedua ada Bia. Nah, selanjutnya kita masuki pada analisis penokohan. Yang pertama, penokohan Mami. Penokohan Mami yang pertama digambarkan oleh penulis yaitu sebagai seorang yang ceria. Hal ini dapat dibuktikan dari kutipan berikut. Ini rambut palsu semua. Haha, beneran. Mami tertawa mengawati rambut-rambut palsu dalam kantong ini. Nah, berdasarkan kutipan yang telah saya baca tadi, terlihat jelas bahwa Mami adalah sosok yang ceria, padahal saat itu Mami sedang mengalami penyakit yang serius, tapi dia tetap ceria di depan anaknya. Nah, penokohan selanjutnya yang digambarkan untuk Mami adalah humoris, di mana hal ini dapat kita buktikan pada kutipan di bawah ini, yaitu ih, amit-amit dia. Bagaimana kalau Mami pakai terus copot waktu Mami sedang berjalan atau joget? Pasti heboh, kata Mami di sela suara tawanya. Nah, berdasarkan kutipan teks yang barusan kita baca, maka pembaca dapat memahami bahwa penulis menggambarkan selain sosok Mami yang ceria, Mami juga terlihat memiliki sifat humoris. Sebagaimana yang telah dikatakan Mami, dalam kutipan, Mami pakai terus copot waktu Mami sedang berjalan ataupun joget. Sebenarnya, kalimat ini mengekspresikan kelucuan yang bisa memengaruhi orang lain tertawa. Tapi karena konteks Mami yang sedang tidak baik-baik saja, membuat dia anaknya yang saat itu menjadi lawan bicaranya Mami, merasa kata-kata itu bukanlah kata-kata yang mengandung humor ataupun kelucuan. Nah, penokohan Mami selanjutnya adalah tidak terbuka, di mana hal ini dapat dibuktikan pada kalimat, sakit ya Mi? Tiap hari masih sakit begini kan? Enggak juga, jawab Mami singkat sambil tersenyum, lalu membuang pandang dari arah lain. Nah, dari kutipan ini kita dapat melihat bahwa penulis menggambarkan sosok Mami sebagai seorang yang tidak terbuka kepada anaknya. Hal tersebut tentunya dilakukan Mami karena dia tidak ingin anaknya merasa khawatir, walaupun sebenarnya tanpa Mami mengakui semua rasa sakit yang dialaminya, dia anaknya tetap mengetahuinya. Penulis menggambarkan Mami yang tidak ingin terlihat rapuh di mata anaknya, sehingga dia menyembunyikan semua rasa sakit yang dialaminya. Nah, penokohan selanjutnya yang digambarkan oleh penulis dalam cerpen ini adalah sifat Mami yang tegar, di mana dapat dibuktikan pada kalimat, oh iya, kan model itu kalau dipakai Mami nggak terlalu kelihatan rambut palsu kan? Mami senyum-senyum sambil merapikan bajunya. Nah, dari teks yang barusan saya bacakan tadi, kita dapat melihat sosok Mami digambarkan sebagai seorang yang tegar dan tabah dalam menghadapi ujian berupa penyakit yang diidapnya. Mami tidak mengeluh dan menampakkan kesedihannya di depan anaknya. Dia tetap berusaha setenang mungkin dan ikhlas, padahal Mami sedang mengidap penyakit yang sangat serius, jika menurut pemahaman saya, pemahaman pembaca, maka penyakit yang diidap Mami ini merupakan penyakit yang mengharuskan melakukan kemoterapi, sehingga sebagaimana kita ketahui teman-teman bahwa kemoterapi ini menyebabkan efek samping dari kemoterapi itu adalah kerontokan rambut. Mungkin karena itu juga Mami memakai rambut palsu.
Nah, selanjutnya kita masuki pada penokohan Bia, di mana penulis menggambarkan penokohan Bia sebagai seorang yang penyayang dan peduli kepada orang tua. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan yang akan saya bacakan ini, yaitu, "Gemes ya, Mi, ini ada banyak lagi, kan Mami mintanya gitu." Dia ikut tertawa. Nah, dari kutipan ini, maka penulis menggambarkan tokoh Bia sebagai seorang anak yang bersifat sebagaimana mestinya. Dia sangat peduli kepada maminya yang tengah mengidap sebuah penyakit. Dari teks tersebut dapat kita lihat dia berusaha mencirikan rambut palsu yang sesuai untuk dipakai maminya. Nah, selain dia digambarkan sebagai seorang yang penyayang dan peduli kepada orang tua, dia juga digambarkan sebagai seorang anak yang tegar. Hal ini dapat kita buktikan pada kalimat berikut, yaitu dia berusaha tetap tenang seperti kedatangannya tadi, seperti yang diniatkannya bahkan sebelum sampai ke rumah ibunya. Nah, dari kutipan di atas, penulis menggambarkan sosok dia yang tegar, walaupun dia sudah mengetahui penyakit yang diidap maminya. Dia berusaha agar kesedihan yang dia rasakan tidak terlihat oleh maminya. Dia tidak ingin menambah kesedihan maminya, sehingga dia mencoba tegar, meskipun sebenarnya dia sulit untuk menyembunyikan semua perasaan sedih itu. Nah, selanjutnya penokohan dia yang digambarkan oleh penulis adalah ceria dan suka bercanda. Hal ini dapat kita buktikan pada kutipan berikut, yaitu, "Iya, itu katanya buatan Korea, Mi, tapi pabriknya di Sukabumi." Mami mendelik lucu mendengar jawaban dia. Dia ikut tertawa melihat model rambut yang ditunjukkan ibunya. "Hahaha, kocak ya, Mami." Nah, dari kutipan barusan yang saya bacakan, maka berarti penulis menggambarkan dia sebagai sosok yang ceria. Dia selalu tertawa lepas di setiap apa saja yang dilakukan ibunya. Selain itu, dia juga terlihat suka bercanda sebagaimana yang dapat kita lihat pada kutipan teks di atas. Terlihat dia melontarkan kalimat yang mengandung unsur humor di dalamnya sehingga membuat Mami tertawa. Nah, selanjutnya penokohan dia yang digambarkan oleh penulis adalah perhatian. Hal ini dapat kita buktikan pada kalimat, dia mengamati ibunya. "Ikat dulu rambut Mami sini." Dia melepas ikat rambutnya untuk dipakai mengikat rambut ibunya seperti model dicekol. Nah, dari kutipan barusan yang saya bacakan, maka kita dapat lihat sosok dia sangat perhatian terhadap ibunya. Dia berusaha membuat Maminya merasa nyaman untuk menggunakan rambut palsu. Nah, untuk pembahasan tokoh dan penokohan sudah selesai. Selanjutnya kita masuki pada analisis latar. Sebelumnya dijelaskan sedikit bahwa latar ataupun disebut juga dengan setting itu menyerang pada tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar memberikan pijakan secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk memberikan kesan realistis kepada pembaca, menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi. Adapun menurut pendapat Nurgiantoro, dia membedakan latar menjadi 3 unsur pokok, yaitu ada latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, yang pertama yang akan dibahas adalah latar tempat. Untuk latar tempat ini dia menyerang pada lokasi terjadinya sebuah peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Dalam cerpen Rambut Palsu, penulis menceritakan beberapa latar tempat, yaitu yang pertama yang digunakan penulis adalah rumah dan kamar. Hal ini dapat dilihat pada kutipan teks yang akan saya bacakan, yaitu, "Suasana dalam rumah tiba-tiba menjadi sepi. Dalam kamar, Mami duduk seperti menahan sakit. Dia berusaha mengatur nafasnya." Nah, berdasarkan kutipan yang barusan saya baca, siapapun yang membaca cerpen Rambut Palsu ini dapat memahami bahwa latar yang digambarkan oleh penulis cerpen Rambut Palsu ini, dia menggunakan latar rumah. Nah, di mana rumah ini merupakan tempat tinggal Mami, serta kamar yang merupakan tempat istirahat orang-orang pada umumnya. Selanjutnya, latar tempat yang digunakan oleh penulis adalah hamparan rumput hijau. Hal ini dapat dibuktikan pada kutipan, dia berjalan keluar kamar. Di depan teras ada hamparan rumput hijau. Mami jalan mengitari rumputan sambil mengibas-ibaskan jemari kaki agar peredaran darahnya lancar. Nah, dari kutipan yang barusan yang saya bacakan, penulis kita dapat melihat bahwa latar yang digunakan penulis cerpen tidak hanya sekedar di dalam rumah, tetapi rerumputan hijau juga digunakan sebagai tempat Mami dan dia bercerita masalah rambut palsu yang harus digunakan Mami setelah melakukan kemoterapi. Nah, setelah latar tempat, di sini ada latar waktu, di mana latar waktu ini berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Setelah penulis membaca berulang-ulang cerpen tersebut, maka diperoleh latar waktu seperti yang pertama, yaitu siang hari, di mana latar waktu yang disertakan penulis dalam cerpen Rambut Palsu ini adalah siang hari, dapat kita lihat pada kutipan berikut.
Dia duduk lalu mengatur remote AC agar suhu udara yang cukup sejuk. Udara di luar membuatnya panas. Nah, dari kutipan tersebut, maka pembaca pasti bisa memahami dari kata udara di luar membuatnya panas, merujuk kepada adanya matahari. Disebabkan matahari itulah membuat dia merasa kepanasan, sehingga setibanya di rumah Mami, dia segera mengatur remote AC untuk mendapatkan suhu udara yang sejuk. Dan yang terakhir adalah latar waktu yang digunakan di cerpen ini adalah sore hari, di mana hal ini dapat dibuktikan pada kalimat di luar hari beranjak mulai sore. Beberapa gumpalan awan tampak mulai menutupi matahari. Nah, dari kutipan tersebut, pembaca sudah dapat memahami bahwa latar yang selanjutnya digunakan penulis dalam cerpen Rambut Palsu adalah sore hari. Kalimat beberapa gumpalan awan tampak mulai menutupi matahari menandakan hari yang mulai beranjak sore akan menuju ke waktu malam. Nah, selanjutnya, latar sosial, di mana latar sosial ini menunjuk pada perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat dalam cerita. Latar sosial biasanya merupakan kebiasaan hidup, adat istiadat, budaya, tradisi, keyakinan, cara berpikir, pandangan hidup, dan sebagainya. Latar sosial merupakan lukisan status yang menunjukkan hakikat seseorang atau beberapa orang tokoh dalam masyarakat yang ada di sekitarnya. Statusnya dalam kehidupan sosial dapat digolongkan menurut tingkatannya, seperti latar sosial bawah atau rendah, latar sosial menengah, dan latar sosial tinggi. Analisis latar sosial dalam cerpen Rambut Palsu diantaranya, cara berpikir seorang ibu yang tidak ingin membuat anaknya khawatir, sehingga sebisa mungkin dia berusaha menyembunyikan semua rasa sakitnya. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan teks, yaitu dia diam saja, menyimpan gusar dan serba salah. Ia paham betul sifat ibunya. Ibu yang tak ingin terlihat rapuh di mata anaknya, di mata siapapun. Nah, berdasarkan kutipan teks yang barusan dibaca, maka penulis menggambarkan cara berpikir seorang ibu yang berusaha kuat di hadapan anaknya. Padahal pada saat itu dia sedang menahan rasa sakit. Namun sebagai seorang ibu, dia tetap tegar di hadapan anaknya karena tidak ingin membuat anaknya merasa khawatir. Selanjutnya yang terakhir yaitu dikutip dari teks cerpen Rambut Palsu menggambarkan latar sosial seperti di bawah ini. Bagaimana sekarang rasanya tubuh Mami sekarang? Baik kan? Dia bertanya setelah mengatur nada suaranya agar tetap tenang. Nah, dari teks yang barusan dibaca, maka penulis menunjukkan cara berpikir seorang anak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada ibunya. Dia tidak ingin menambah kekhawatiran ibunya lagi, sehingga sebisa mungkin dia mengatur nada suaranya agar tidak terdengar khawatir oleh ibunya.